arah segelintiran waktu pancen sajari PKB semula para muksetor lamun kini dah entah bilik ke sebenarnya unik dengan mereka kahak yang tidak kita inginkan seperti yang kehilangan itu. BKD tidak punya hak dan tanggung tidak punya wewenang dalam hal ini. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah direspon. Terus kedua tadi ada anggapan yang mengadu domba masyarakat. Mohon maaf sebelik-beliknya ke matiang. Apa saunin si A di tuang sampai ada jauh sampai saking jaga tiang jangan sampai kemudian hari saling empuk padat besia begajuh di tiang milik. Material yang hilang maka volume akan berkurang. Memang PT lakukan hal itu. Kita tahu tradisi Indonesia ini adalah tradisi yang sangat buruk. Dia tidak mengurangi volume, tapi campurannya mereka kurangi. Yang pernah rompeh dan pegawai bangun dari warna kejadian usia dalam selalu maling merampok dari kira bermata kekong masih batur wah menjadi bukan kita lagi sonanta sopatra. Insya Allah yang khawatir dengan kualitas dan kuantitas pembangunan bisa kita cek, bisa kita kawal gitu. Terutama pembersihan sama pertonjak. Insya Allah nggak kita rubah-rubah nih ke. Masalah keamanan ini tanggung jawabnya SIDE. Tidak boleh lagi ada yang keluar apapun bentuknya. Tidak puas sama aku. Mana je? Kamu mendek kuat semua pecah dengan ini pecah. Kalau pihak perusahaan nggak ada wewenang untuk ke kabupaten untuk koordinasi nih untuk masalah pembangunan itu yang pertama. Karena ini dana dari pusat langsung dari ke bawah di bawah Kementerian PUPR nih ke. Pak Pelaksana, kalau ada segala sesuatu baik itu kecil maupun besar, kasih tahu saya. Nomor saya ada di Pelunggu, nomor WA saya ada di Pelunggu, termasuk Pak Babinsa juga seperti itu. Jangan lupa subscribe channel Amri Mahre ya. laporan de mampu merawat meragil modal baru boga tau jaga keamanan siap modal baru de kapun de siap lamun kurang buah jelasan tentang kejaga bertaruh dengan balik trator anggur sampai tengah malam mendoga itu belum dompet kerangka lakukan tanggung jawab kan termasa ala trator bener aku ini udah bener kan ndak kemusuhan PT dia kemusuhan dan polisi itu kacil kontrol jadi keamanan si anak tanggung jawab udah beli lebih bro patok pandai gitu si masyarakat kan penuh lagu marauder sabaru kan tanggung jawab kita dia tahu orang ada pampas orang matin marauder sama yang sabaru no jangan dek nara mau coba rekenya pasang paling sesitu sampai sekian ratus setiap second kena si hujan si air masa aku ni tahu ambil kecek saya teh tembel coba cek ke sana selalu sampai anu nah kamu sampai separuh kamu sakit dulu aja belakang salah udah ke panas siang jangan kedua lalu kadang seminggu dan ada lu dua kan kacil kedua dengan sebuah juga perkaya kena jadi saksi dek aku dah ini dek mia siapa bertanggung jawab aku nadia pelengek selaku penjaga aja selaku bertanggung jawab apabila modal yang terjadi terbukti foto bau aku yang lalu hari kamu aku baik aku baru aku yang bersemen lalu jauh oleh proyek sekitar kali ngender kamu udah satu berapa ngender kejelok dong kamu yang bersih cek ke depan yang mengarah selain nasi bersih selain pas berusaha itu kan kertas itu ya kan dibacaan enggak ada balik karena mau apa ada sekian bulan berawal ke hari ya langsung akan dipanggil ini pasangan itu seandainya kalau alat besok terganggu di jalan atau di mana kita tolong diselesaikan terus
Aku nih baru masalah keamanan kan? TPR TPRI kan? Gimana nih Pak? Gini-gini. Ya jadi aman di bawah saya tak tahu. Ini kan? Lagu berada sekian bulan kan? Dia terus telepon si PRI. Enggak sampai pihak ngandungi le bawa anu dari dia. Saya nggak saran, nanti dapat apa? Ada saya berlatih. Dia cari eno. BP tahu kalau dia ada mungkin dia cari DPR dari kepala doang. Berlatih kamu dengan arwah. Segera saya balik juga jadi bawa doang. Tapi benar arwah daya. Proyek baik. Korupsi juga masalah. Aku jangan menentu itu kan siap ke jalan ini, siap ke mau. Lagu betul-betul luar. Lagu aku memang bela yang paling mahal. Dek bela paling senggopo. Luah bela yang paling. Dek kau di Orlando ke mata ke anak jari ke lain ke seke. Senggopo menikah. Mau seperti ini kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Polisian maupun Babinsa, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, apa yang sudah diklarifikasi dari pihak penjaga atau BKD kita, jadi mudah-mudahan nantinya masyarakat kami bisa menyimpulkan agar pada saat kita acara diskusi itu bisa berjalan dengan damai dan bisa kita menemukan titik permasalahan dan bisa kita tuntaskan. Jadi tadi pihak PT dan BKD sampun menjelaskan dengan rinci klarifikasinya, ibaratnya saling tuduh menuduh. Dari awal saya katakan ibaratnya yang bekerja masyarakat kita, yang jadi penjaga masyarakat kita, ini yang jadi masalah juga masyarakat kita. Jadi sebelum kita acara diskusi kita mulai, dari ada beberapa yang sudah yang catat dan jadi kesimpulan yang menjadi lempar pertanyaan nanti kepada masyarakat kami, izinkan untuk menyampaikan beberapa kata mungkin dari Bapak dari kepolisian maupun Babinsa dalam hal ini, salah satunya untuk memberikan tanggapan maupun memberikan penjelasan yang singkat, padat dan jelas. Terima kasih kepada Bapak Polmas, waktu dan tempat yang silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tengah, Bapak Ketua BKD, Ketua BPD, perwakilan dari PT, Pak Babinsa, rekan-rekan masyarakat yang bahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang saya garis bawahi yang dari bawah ya, dari BKD Desa Bejaget tuh. Dari BKD Desa Bejaget tuh setiap waktu saya kontrol, maksudnya tetap keketuaan berbeda, aman. Dari barantan sampai jaga kajian terlumpang lo ketuaan aman. Tidak ada apa-apa di narak. Paling ada sedikit lah kakak kan. Jadi di narak menurut saya di bawah itu karena tidak ada apa-apa di narak apa-apa. Saya pertama dulu dia saya di PKD. Nah saya kedua LPT barantan Pak Pelaksana. Kalau ada segala sesuatu baik itu kecil maupun besar, kasih tahu saya. Nomor saya ada di Pelunggu, nomor WA saya ada di Pelunggu, termasuk Pak Babinsa juga seperti itu. Kami berdua yang mungkin perwakilan dari saya menyampaikan seperti itu. Kalau ada keluh kesah sampaikan ke kami, saya gitu kan. Siap Pak. Tapi sampai sekarang, sampai tadi malam tidak ada. Kalau seandainya ada pasti akan mencuat dia. Dan kalau seandainya dia tidak ngasih tahu saya, dia ngasih tahu mungkin ke Polsek atau mungkin dia ngasih tahu ke Polres sana, wajib yang pertama kali turun itu saya selaku Babin Kamtibmas dan Babinsa yang ada di bawah. Kenapa saya bilang demikian? Berarti di bawah itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalau seandainya ada begitu Mas? Pasti pasal bahkan ngasih tahu dia, atau mungkin Pak Heri bosnya yang lebih besar, mungkin dia punya link di atas kan seperti itu.
Kalau sudah yang atas-atas ngomong kan kita yang di bawah yang nanti kan kita yang selesai, kita di bawah selesaikan secepat mungkin, kan begitu dia. Tapi tidak ada seperti itu. Jangan sampai mungkin pemikiran saya, kita yang di bawah, kita yang punya desa, kebetulan embungnya juga di desa kita yang muter-muter kisruh di bawah ini, menyalahkan BKD lah, menyalahkan embung yang dibangun lah, hilang mungkin 1-2 biji, itu yang jadi permasalahan. Tapi yang saya serap dari masyarakat itu, ini pasal yang saya serap, yang pertama itu mungkin karena seperti yang dibilang sama Pak Kiai Mauil tadi itu, mungkin karena kehilangan semen 1-2, katakanlah seperti itu, mungkin tak hilang diminta itu ya. Kalau yang hilang nggak tahu lah saya. Si sekian lonjor dia bilang itu akan dikurangi volume bendungan, seperti itu di pasar. Tapi masa kalau hilang akan dikurangi volumenya sama PT? Kan tidak seperti itu kan tanggung jawab PT. Tapi mungkin nanti PT yang akan menjelaskan yang seperti itu. Itu yang beredar di masyarakat, jangan sampai nanti dengan ada kehilangan 1-2 volume bangunan akan dikurangi. Tapi kalau kita lihat mungkin tidak sih seperti itu. Tapi lebih jelasnya mungkin dari PT yang akan menjelaskan. Maksud saya, jangan sampai dengan hal-hal yang seperti ini kita di bawah, kita yang kisruh loh. Ini kita berasumsi dari masyarakat kita sudah ngapling-ngapling ini, kelompok-kelompok ada yang diskusi sampai jam 1, sampai jam sekian-sekian ya, kita bahas ini. Buntutnya kita aja ini loh, sekitar kita aja. Maksudnya entah BKD yang kena, siapa yang akan jaga di sana, terus siapa yang ngambil, kan ini diantara kita aja. Jadi kan kita aja yang di tempatnya kisru-kisru kita aja. Di PT kan kalau seandainya ada pasti akan melaporkan dan akan dia turun dari atas kalau seandainya ada seperti itu. Tapi sekarang belum ada. Jadi memang kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi dalam pengawasan yang kayak seperti ini. Tapi mungkin lebih anunya kita dengarkan dari pihak PT mungkin yang seperti saya bilang tadi itu yang saya serap dari bawah seperti ya. Cukup itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Polmas Desa Bene. Jadi semua unsur baik kepala desa, BPD, dari pihak Badan Keamanan Desa, dari pihak PT maupun yang lainnya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa masyarakat. Jadi tadi sampun dipaparkan, sampun diklarifikasi. Jadi mungkin dari klarifikasi dari semua pihak ini mungkin ada yang mengganjal di pemikiran masyarakat kami, tolong dipertanyakan dan sistemnya itu mau dikemanakan, dalam artian bagaimana sistem kita selanjutnya. Karena tadi BPD mengatakan A, PT mengatakan B. Jadi kita masih ibaratnya saya saja masih bingung siapa yang salah siapa yang benar, katanya lagu. Jadi tadi kalau kita dengarkan dari BKD cukup dikit dan cukup klarifikasinya luar biasa. Tinggal hari ini kalau misalnya dari masyarakat ada usulan, ada kritikan, ada masukan, silakan untuk disampaikan. Untuk Niki yang memberikan pertanyaan untuk season yang pertama Niki untuk memberikan 3 pertanyaan yang jenisnya kritikan, masukan maupun yang lain-lainnya. Untuk itu dia lempar kembali kepada masyarakat kami sebelum nantinya diklarifikasi sama PT dan mungkin yang ada di depan. Silakan. Mungkin saya dulu Pak Sekdes. Jadi sedikit bisa dikatakan benar untuk memberhentikan atau gimana? Karena kalau memang PT merasa tidak puas atau apa istilahnya, nanti PT yang punya iya, karena dia yang mengontrak. Kan begitu secara logika ini. Nah, tadi juga disampaikan sama Polmas bahwa kalau misalnya ada kehilangan yang sifatnya sangat besar, kemudian cukup
masif misalnya, maka tentu dari struktural kepolisian juga akan ada laporan sebenarnya. Itu secara struktural. Nah, maksud Tiang adalah begini sebenarnya kan. Jadi terkait dengan kekhawatiran kita terkait dengan pengurangan pekerjaan dan segala macam, saya kira PT tidak bisa dia, karena PT itu mengerjakan proyek dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi dari kontrak itu dia sudah ada ketentuan di sana bahwa dia mengerjakan sekian, volume sekian dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nanti dia mengerjakan tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, proyek ini tidak diterima oleh pemerintah. Jadi bukan khawatirnya bukan di masyarakat sebenarnya. Jadi begitu dia ada pemisahan sama dengan kita menjalankan proyek di bawah. Jadi kalau proyek yang kita kerjakan sesuai nanti tidak diterima oleh pemerintah. Jadi terkait dengan tadi ada istilahnya kekhawatiran kita pengurangan spek segala macam, saya kira tidak bisa. Karena PT itu sudah punya kontrak dengan pemerintah, apakah pemerintah pusat untuk APBN atau pemerintah daerah dari gubernur atau kabupaten. Jadi kita masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir. Nah, maksud Tiang adalah bahwa ini sebenarnya yang kita dengar yang berseliweran atau pelaksana yang mewakili pihak PT. Ya, jadi keluh kesah, saya menerima keluh kesah dari pekerja khusus kepada PT. Material yang hilang, maka volume akan berkurang. Jadi yang dimaksud dengan volume bukan volume bom adu bendungan. Jadi beberapa masyarakat sudah menilai pas campuran pada corak semulanya akan digunakan sekian tapi dikurangi sekian. Nah, ini yang saya inginkan, apakah tidak bisa kontrol dari desa sepenuhnya masalah campuran apa segala, supaya adalah dari pihak desa. Cuman itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain. Apa kados itu? Ada masyarakat pada umumnya. Kita bapak kawin ini banyak pertanyaan dan ada yang dipendamkan selama ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama hormati Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, Polmas Babinsa serta pelaksana. Jadi yang catat tadi beberapa hal terkait dengan keluh kesahnya kita yang di bawah. Jadi dari pihak BKD telah menyampaikan tadi dari awal pertama proyek ini telah menyampaikan sampai detik ini secara detail. Nah, jadi pertanyaan di pihak BKD ini dari Pak Jumil Hadi tadi, ketimbang kelahi sama teman-teman lebih baik mengundurkan diri. Dari situ ada tanda tanya sebenarnya. Ada tanda tanya di sana, mengapa begitu? Ada apa sehingga bisa mengundurkan diri seperti itu? Terus yang kedua, kalau masalah kehilangan ini, mohon maaf Pak Jen. Jadi jangan sampai kita terulang kembali dalam artian kita menerima laporan dari berbagai macam bahwa kehilangan ini itu. Jangan sampai sini terulang kembali mengucapkan itu tanggung jawab saya siap mengganti, supaya di-sharing lah begitu. Jangan sampai banyak yang keluar. Jadi masalah keamanan ini tanggung jawabnya SIDE. Tidak boleh lagi ada yang keluar apapun bentuknya. Jadi mohon kepada pihak keamanan supaya lebih diperketat lagi. Nah, kepada yang selanjutnya ke pelaksana, mohon maaf Pak Pelaksana. Jadi beberapa hal tadi besi yang dipotong-potong itu, kalau bisa dimanfaatkan lagi, kenapa tidak? Begitu, jangan dipotong-potong. Kalau bisa ditaruh di tempat yang yang strategis lebih kuat lagi, begitu kan? Kalau ada yang bisa dipakai, jangan sampai direcah-recah yang dibawa pulang segala macam itu. Kalau memang bisa digunakan lagi, silahkan digunakan lagi.
begitu. Karena di dalam kan kita tidak lihat di luarnya itu, yang di dalam itu kan. Kalau bisa digunakan, ya digunakanlah begitu Pak Pelaksana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayanda untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait masalah yang kita bicarakan dari tadi, kalau saya dengar penjelasan dari Pak BPD maupun dari PT ABKD maupun dari PT, kalau saya analisa dan dengar, kesalahannya ini saya rasa ada di PT. Kenapa saya katakan kesalahan ada di PT? Teknisnya PT ini belum tepat saya rasa. Kalau memang PT ini merasa barangnya kehilangan banyak, kenapa PT tidak tegas terhadap keamanannya? Saya mohon ini. Terus terkait dengan masalah pengurangan volume dan segala macam, memang PT lakukan hal itu. Kita tahu tradisi Indonesia ini adalah tradisi yang sangat buruk. Dia tidak mengurangi volume, tapi campurannya mereka kurangi. Contohnya di pendengar kita yang di bawah ini, secara campuran dia tidak sesuai, tapi kenapa kok pemerintah bisa meloloskannya dan mencairkannya dana? Inilah tradisi Indonesia yang sangat buruk. Merasa dirinya beruang, merasa dirinya punya segala-gala, dia ukur segala sesuatu itu dari material, sehingga pekerjaannya compang-camping saja bisa diluluskan oleh pemerintah. Terus yang menerima manfaat yang rugi. Kenapa? 1 tahun ambruk. Kita yang terima manfaat merasa kecewa. Terus pembangunan yang sekarang berjalan, teknis PT ini belum maksimal. Kalau saya dengar penjelasan dari BKD tadi, makanya dari tadi saya ngotot ingin mendengar penjelasan dari BKD supaya saya mencoba untuk menganalisa apa sih yang terjadi sebenarnya. Coba sekarang manajemen PT ini diperbaiki, tolong diperbaiki, baik terhadap keamanan maupun apa itu. Coba koordinasi dengan pihak keamanan lebih tegas. Bila perlu kalau memang tidak bisa layak dipakai lagi, nggak usah dipakai. Itu jangan hanya kita dari masyarakat menyalahkan satu pihak saja. Asumsi masyarakat saat ini yang beredar hanya keamanan saja yang disalahkan. Sedangkan dari pihak PT, saya dengar dari Pak Kapol Mas tadi, pihak PT tidak pernah melaporkan ke pihak yang memang harus bertanggung jawab dalam bidang keamanan di desa kami. Malahan pihak PT ini membuat asumsi yang membius masyarakat, sehingga masyarakat selalu menyalahkan BKD, dan BKD. Kan sudah jelas dari BKD siap mengganti rugi kalau dia hilang. Tapi PT kenapa tidak tegas? Coba manajemen PT ini diperbaiki Pak PT. Tolong teknisnya supaya kami bisa nyaman, aman di kampung halaman kami. Sehingga campuran segala macam, besi yang dikurangi segala macam untuk pembangunan itu bisa bisa dimaksimalkan supaya pembangunan itu benar-benar kuat, kokoh, dan bisa bermanfaat untuk kedepannya di kami. Jangan mentang-mentang saya punya uang, ini PT ini kebiasaannya, saya mau kasih besi dari LAB nya besi 10
biji dikasih 7 biji, besok waktu pemeriksaan kasih aja uang yang meriksa, selesai masalahnya. Kan jangan sampai kayak gitu. Kita butuh manfaat dari apa yang PT kerjakan saat ini. Bisa dikatakan inilah sumber perekonomian kami di desa kami. Sampai sekarang kami masih berpikir, kalau hujan ini berhenti di titik ini, kemajuan perekonomian kami di Desa Pene bisa saya katakan 50% akan hangus. Karena harapan kami hanyalah di bendungan ini. Oleh karena itu saya ingin dikerjakan dengan maksimal. Silahkan Anda kalau tidak puas dengan keamanan Anda, silahkan konfirmasi dan keamanan Anda. Libatkan Kapolmas, libatkan Babinsa, libatkan desa untuk berkomunikasi dengan DPD, dengan keamanan. Jangan mentang-mentang saya PT, saya langsung cor. Itu saja permohonan saya dari PT. Coba libatkan semua pihak dulu. Bila perlu Kapolsek kita libatkan, Pak Camat kita libatkan. Karena ini hanya bukan masyarakat Pene yang menikmati manfaat ini. 3 desa loh. Bayangkan berapa ratus hektar sawah tempat penghidupan kami di desa ini yang akan menerima manfaat dari ini. Dan kalau dibangun abal-abal, dibangun tidak sesuai standar, apa gunanya 2-3 tahun yang akan datang akan rusak. Terkait keamanan, perlu koordinasi sekarang dengan Pak Kapolmas, Pak Babinsa, Pak Kades, Pak Kadus, dengan BPD, BKD, bila perlu dengan Kapolsek, dengan camat, supaya keluh kesah semacam ini mereka tahu. Jangan hanya kita, ini sedikit-sedikit saya rasa ini Pak PT ini seolah-olah mau mengadu masyarakat ini, kalau saya dengar dari informasi Pak Anu tadi. Kemarin dia berlapor ke yang bukan berhak. Terus masyarakat berasumsi, oh ini loh kesalahannya penjaga. Tetapi setelah saya dengar tadi dari yang menjaga, ternyata PT ini manajemennya kurang, teknisnya kurang. Oleh karena itu saya mohon pada pihak PT untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu supaya pembangunan yang kami harapkan maksimal bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sangat luar biasa. Jadi dari awal juga apa yang disampaikan yang terakhir terkait dengan kualitas dan kuantitas daripada volume, jadi itu sudah lumrah. Dalam artian walaupun tidak dikurangi volumenya, tapi paling tidak kualitas dan kuantitasnya yang berkurang. Jadi pertanyaan inti daripada yang 3 tadi yaitu kami mohon penjelasan dari pihak PT yang mewakili dalam hal ini adalah pelaksana terkait dengan juknis teknis PT ini. Karena sebelum pihak PT menjawab, kami saja di desa ini belum tahu anggaran untuk bendungan itu. Kami yang di desa, kalau tadi tidak disampaikan 30 miliar, cukup wow bagi kami. Bahkan hari ini baru kita tahu itu. Bahkan gambar saja kita belum tahu bagaimana. Ini yang masih kita miskomunikasi. Karena teknisnya tidak ada. Kalau kita mau berbincang masalah ini PT besar, kenapa tidak kalau misalnya untuk mengefektifkan masalah semen dan lain sebagainya, 1 pintu saja kayak PT-PT yang besar. Pada saat jam kerja di absen, pada saat pulang kerja di absen, kalau ada yang dicurigakan dicari. Saya yakin ini bisa. Oke, kalau misalnya BKD jaga malamnya, dia juga siap berhenti, siap mengganti rugi. Mau apa lagi? Ibaratnya yang disampaikan yang bekerja masyarakat kita, yang jaga masyarakat kita, sekarang jadi masalah kita dan masyarakat kita. Padahal ini soal sistem ini yang masih, saya rasa manajemen sistem di PT ini belum teratur. Bukan tak baik, tetapi belum teratur.
Sama juga kayak BKD kami, mohon maaf supaya masyarakat kami juga memahami. Pada saat bikin perjanjian kontrak kerja dengan PT, kami tidak mengetahui berapa gajinya satu malam, berapa gajinya per bulan. Kami tidak pernah tahu itu. Seharusnya kontrak itu membuat kontrak kerja itu hitam di atas putih, supaya gajiannya tanggal berapa, supaya barangnya juga tidak diambil. Sama juga dengan pekerja gajinya 2 kali sebulan mungkin, atau sekali sebulan mungkin. Kalau siap berarti dia bekerja. Ini tidak ada sistem semacam itu di PT ini, sehingga kita butuh hari ini penjelasan dari pihak pelaksana, juknis teknisnya di pihak PT ini, dan bagaimana gambar maupun daripada dananya itu. Kami juga selaku pemerintah desa, mewakili daripada ayahnya Bapak Kepala Desa mungkin tahu, atau mungkin dia juga tidak tahu anggarannya yang 30 miliar ini. Kalau tadi pagi tidak disampaikan oleh pihak pelaksana, ini aneh bagi kami. Padahal kami yang akan mendapatkan manfaatnya, paling tidak kita diberitahukan sekian loh dananya, ini loh gambarnya, ini teknisnya, supaya saya takutnya nanti PT pergi tidak ada kontrak kerjanya yang hitam di atas putih, terus masyarakat paling tidak dia tahu cuma kepala desa saja. Begitu kabin gaji kenal ini kepala, kenapa ya itu? Padahal kita juga tidak tahu menahu. Justru itu kami mohon kepada pihak PT terkait dengan juknis teknisnya, mungkin bisa disampaikan nanti kepada pimpinannya terkait dengan juknis, paling tidak ada kontrak kerja yang jelas, dalam artian hitam di atas putih tulisannya, supaya pekerja maupun pihak BKD kami tidak ngambar, dalam artian dia juga punya anak istri di rumah untuk belanja dan kebutuhan yang lain. Jadi kami persilakan. Pertanyaan yang terakhir itu menjadi pertanyaan inti sebenarnya terkait dengan teknis dan juknisnya. Kepada pihak PT yang pertama, silakan untuk memberikan jawaban dan klarifikasi sebaik mungkin. Jadi kepada waktu dan tempat yang silakan. Sedikit dulu, belum dijawab oleh pihak PT atau yang mewakili. Ada beberapa hal yang barangkali yang dijelaskan kepada pihak masyarakat, biar tidak ada indikasi atau ada arah apa pemikiran-pemikiran kurang bagus. Yang pertama yang perlu yang sampaikan dalam hal ini, sebenarnya ini adalah sebuah sebenarnya belum titik akhir nih. Sebenarnya apa yang kemarin-kemarin yang jadi isu-isu nih, jangan sampai misalnya dari BKD sesama BKD itu sebenarnya harus buka mulut sebenarnya. Terus yang dari pihak penjaga yang lain ya harus baca. Nah, terus dari pihak masyarakat yang sudah mendengar dan melihat juga, yang dari masyarakat umum juga harus buka. Kenapa? Kalau sekarang Pelungguh tidak bahas di sini, lalu nanti sesudah keluar nanti dibahas, yang tidak berani bertanggung jawab, nanti bisa-bisa bentrok. Kenapa? Kalau di forum ini Pelungguh sama-sama tidak berani mengungkapkan, nanti kalau di luar Pelungguh mengungkapkan ini lain halnya nanti. Sehingga kami dari pihak desa memfasilitasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, sehingga kami pertemukan dari pihak masyarakat, terus dari pihak PT, dari pihak BKD atau juga dari pihak keamanan, yang juga libatkan dari pihak Pak Polmas maupun Pak Babinsa. Yang juga hadirkan, undang juga dari Pak BPD. Ini adalah tiada lain, tiada bukan tujuan kami adalah jangan sampai terjadi hal yang tidak kami inginkan. Nah, selanjutnya yang perlu yang bahas dalam hal ini telah, tetapi terlebih dahulu yang minta maaf kepada pihak PT, karena dari awal Niki tidak dikawal oleh Pak Sak, karena yang kemarin yang awalnya itu lain. Tapi perlu yang paparkan atau yang bacakan pada kesempatan sekarang ini, dan biar masyarakat juga tahu bagaimana pandangan atau sikap atau penilaian PT terhadap desa. Ya? Perlu dia kasih tahu ibu bapak saudara sekalian, jangan kita yang di desa, pihak kabupaten pun kemarin datang di sini sekitar ada 3 minggu nih Pak Sedes. Sekitar 3 minggu dari pihak PU
datang ke sini, dia menanyakan, katanya di sini ada pembangunan bendungan. Oh, kenapa Bapak nanya sama dia? Sebenarnya Bapak yang ngasih tahu dari saya, mesti Bapak akan dapat informasi atau permisi dari pihak PT yang akan mengerjakan bendungan ini. Ternyata tidak ada. Nah, begitu pula dari pihak keamanan, dari pihak Kapolres, nanya juga sama dia. Yuk, kalau Bapak yang sudah ada di yang posisi lebih atas, nggak tahu apalagi kami yang mau diperhatikan, yang mau dipedulikan. Begitu pula juga dari pihak kecamatan, ibu bapak saudara sekalian. Nah, sehingga itulah langkah yang kita ambil kemarin pas waktu ada masalah di awal-awal niki. Kenapa? Ampuran niki dari pihak KPT yang mewakili, kami membawa atas nama masyarakat kami untuk mengusulkan pertama melalui BWS yang ada di provinsi. Tapi apa jawaban dari provinsi? Oh, ini bukan kapasitas kami Pak Kades. Kalau memang Pak Kades betul-betul menginginkan bendungan yang ada di wilayah Bapak itu diperbaiki, silakan Bapak langsung menghadap ke pusat. Itu berulang-ulang kali, bukan satu, bukan dua, dan bukan tiga kali yang ke BWS untuk provinsi, tapi jawabannya sama. Niki bukan kapasitas kami. Yang punya kapasitas ini adalah pusat, karena skala nasional. Itu jawabannya. Sehingga kami membawa atas nama masyarakat kami, yang membawa nama-nama masyarakat kami untuk kami usulkan kepada pihak pusat. Dan waktu itu di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 kami diberikan jawaban waktu itu. Bahkan itu kami dikasih jawaban di Biro Keuangan waktu itu, bahwa insya Allah permohonan Pak Kades kami penuhi, dan titik-titik yang dapat waktu itu kami dikasih tahu. Padahal pengerjaannya niki di tahun 2020, akhir 2020 dan awal tahun 2021, tapi karena berbenturan dengan COVID sehingga dimundurkan. Nah, selanjutnya di awal niki apa harapan kami untuk kami memohon kepada pihak pemerintah pusat? Tiada lain, tiada bukan adalah demi kemakmuran masyarakat kita di sini. Itu harapan kami. Baik itu setelah jadi maupun sebelum jadi. Apa bentuknya sebelum jadi? Ya tentu sekali pekerjaannya niki harus dari desa kami. Itu pun apa pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat kami, itu harapan. Tapi di awal pelaksanaannya niki tidak ada koordinasi dari pihak PT, ibu bapak saudara sekalian. Sehingga di awal pelaksanaan niki yang berhentikan kalau tidak salah niki yang mohon waktu niki 2 atau 3 hari. Apa tujuan kami dari pihak desa di waktu niki? Supaya pekerjaan niki supaya jelas dari masyarakat kami. Masa masyarakat kami ada pembangunan di depannya namun akan jadi penonton. Itu tujuan kami, bukan untuk semata-mata demi keuntungan, apalagi untuk kepentingan pribadi, bukan. Nah, justru niki yang ketiga jadi permasalahan waktu niki yang perlu respect kembali dari pihak desa sebelah dan juga dari pihak PT mengatakan apa waktu niki? Masa kita cuma pinjam nama apa pinjam jalan, kita tidak dikasih. Berarti seakan-akan waktu itu batas wilayah desa Penir itu tidak pernah diakui oleh desa sebelah. Itu yang membuat kita kasih tidak kerja waktu itu. Nah, yang selanjutnya yang paling dia sayangkan saat ini dan dari awal, dari pihak PT itu dia usulkan waktu itu supaya dilibatkan dari pihak keamanan, yaitu dari Pak Polmas dan Pak Babin. Karena kenapa yang tidak kita inginkan seperti yang kehilangan itu? BKD tidak punya hak dan tanggung tidak punya wewenang dalam hal ini. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah direspon. Nah justru niki sekarang niki dia mohon melalui kesempatan niki Bapak pelaksana
untuk niki barangkali disampaikan. Kenapa? Tadi niki sudah disampaikan oleh saudara kita, oleh masyarakat kita. Inilah tumpuan harapan kami. Inilah jadi pokok sumber penghasilan kami. Apabila bendungan ini misalnya sekarang niki tidak bisa jadi, di saat kami sekarang niki tidak bisa mengairi, tidak bisa dialiri sawah ini sekarang karena arah airnya niki dibalik, bagaimana nasib kami? Niki sudah tidak tahu berapa tahun kami harapkan niki supaya embung niki dibenahi atau diperbaiki dan hasilnya, kualitasnya sesuai dengan harapan kami. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, nah, yang terakhir yaitu mari kita selaku jadi masyarakat jangan terlalu cepat untuk bisa dikompori. Kenapa tadi sudah disampaikan? Yang menjaga masyarakat kita, yang bekerja masyarakat kita, dan yang akan bermasalah masyarakat kita. Jangan sampai kita yang bermasalah PT mau angkat kaki. Niki perlu sama-sama kita pahami. Dendek desamar ibarat nginem niki ocor niki ibu bapak saudara sekalian. Kan kebiasaan yang kita ditinggalkan oleh para leluhur kita dia menginam niki payah debai sadar sekali. Kadang-kadang buka te kocor niki. Niki adalah sebuah filosofi yang sangat mendasar dan sangat tinggi dan mendalam niki. Apa tujuannya niki? Supaya setiap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, coba kita kaji dulu baru kita keluarkan. Niki filosofi yang sangat penting yang perlu kita kaji, yang kita bahas dan perlu kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan kita dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyarakat kami sebagai pekerja, sebagai jaga di sana tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang terakhir mungkin untuk bisa dijawab dari kami yang disampaikan ayahanda kepala desa tadi, hujan ini sudah tidak ada, air bendungan sudah tidak ada. Otomatis kalau 1 minggu lagi bisa dikatakan gagal panen. Kami mohon dan minta tolong kepada pihak PT untuk membuatkan kita jalur alternatif untuk pengairan. Insya Allah mungkin siapa tahu ada hujan. Kalau ada air yang mengalir, kalau sekarang ini seperti yang disampaikan pekerja dan lain sebagainya sudah ditutup jalur itu, dan kalau ada air dia akan terbuang ke sungai, otomatis tidak ada untuk kita airi sawah kita. Untuk itu dia mohon sekali lagi, karena mau tidak mau kalau sudah kita gagal panen, nenek mirip maling, hal-hal yang tidak kita inginkan pasti terjadi, yang namanya kelaparan. Untuk itu dia mohon untuk membuatkan jalur alternatif untuk bisa diairi pengairan yang ada di sawah-sawah nantinya. Karena saya lihat dan saya dengar belum dibikinkan jalur alternatif untuk keluar air kalau misalnya ada air untuk misalnya datang dari hulu. Nah untuk itu mungkin bisa dijelaskan, dipaparkan, atau mungkin belum dikerjakan untuk jalur alternatifnya, karena ini adalah titik besar. Saya yakin dia besar seperti namanya bunga raya, berarti dia ini sudah kaya raya kalau kita artikan begitu. Jangan sampai nanti hal yang tidak kita inginkan seperti gagal panen ini terjadi di desa kami, karena ekonomi kami yang paling menopang di sini adalah sebagai petani. Nah mungkin itu dari saya, dan bisa dijawab tadi yang satu pertanyaan saja karena jumlah dan teknisnya saja ini. Nah mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Babin dan Polmas, Kepala Desa dan Ketua BPD. Kebetulan pada pagi hari niki tiang mau terbedai marah pegang sama niki tiang dia niki pas dari pengusulan Bapak Kadus Sudir niki
Ini khusus untuk masyarakat kecil anak nih. Ini khusus untuk masyarakat kecil. Penyebab arak keluh kesah oleh masyarakat niki pertama niki adalah BKD. Kemudian BKD ini dari awal dia bekerja dengan sekian orang. Nikilah dia penyebab utama niki sila lamun bahu yang tunas adik sak jelo niki BKD apapun keluh kesah BKD sak wahliwan dan tarik malik adik sak selaput begawean lek mbok niki adik nenter arak jari guna-guna lek masyarakat. Lamun nak niki yang dek baru selesai atau rangkum malik Pakades, insya Allah masyarakat dek nak ini aman selamat bendungan niki tegawe. Dengan alasan apa? Marah niki nggih. Dan tunas niki jari jer masyarakat tarik enggak mengharapan kecemuh tegawean bendungan. Coba cek kajian piru manusia searah lek desa bener niki sak tunjangan oleh pemerintah. Apa harapan kita ni? Paling utama harapan kita sini adalah air. Kebetulan di teman randai tendik tarandai kita sini sama bagian kawasan batur lain. Lamun tuah yang ke atas lawang kereta hai, ya insyaallah sangat dik jaga meni. Lagu keinginan masyarakat niki jak mula sangat isi terbutuh. Marak niki mestilah apapun nak tertulak niki mangkir. Material searak di bendungan niki ja ada nenten arak bau tu sugun-sugun marah sesak maupun arah pira jaga. Ada yang sak fokus untuk bendungan. Sekiranya tak kurang puas dari gaji dari selaku sama ton sak jari BKD. Tersilap mai pembahas semalik ngendeng ngajak desa. Ketik lalu nani amak terumbuk adik sesuai dengan kelelahan marak niki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekali lu kakak jawab, menit. Nama salah batu sangkah ini. Kalau kita serok ke lebak main, sudah memalik. Nah, iya ngobrol. Dek kemia walau minta aku. Ada kau, maaf di sini. Kalau kita serok ke lebak main, kamu memalik kali. Aku dek welek ke mesa. Ada barang-barang rasa. Lagu ni jawab malam. Rasa nyetor, nik semai. Nyetor, semunis nyetor. Kuam. Bilang ke boy arah proyek. Kakak dek kemia, ampun tidak. Tuan hari. Kalau kita serok ke lebak main. Ada jelas. Orang sekali dulu ada yang berjawab, sama ada yang harus selesai. Coba saya mengundurkan diri dulu. Apa masalah dulu? Ada satu. Keluhan. Anjang. Ajarin. Ungkurayan. Pejabat. Wah, darah. Rapeta. Jelo. Dan suara. Dan terdai. 10 jelo. Berjaga. Mulai jari keluhan kaku selama berjaga. Arak segelintiran batu kancil sejari PKB. Sekolah para muksetor. Lalu meni doang entar birik dia semudah jari. Unik kena mereka kahaku. Lalu meni doang. Lalu yang dah yang tam. Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat jelas padat. Bare. Apa serius ni? Bisi kan? Apa ni tuak pilihan? Ia kancil lalu boyak hidup tu balik kaku suki. Buka. Itu jabatan ni. Ada drama, ada ucap. Ada. Selalu ada. Niki ada pilihan kancil. Mu ia bayar tak selama-lama ya semudah jadi.
Aku dia turun. Lama mereka kau yang tansa dia kamu balik. Ini ada jelasan ya dia kapasitas besi dia apakah besi bekas, besi baru. Besi baru. Ah, ya kena. Sekitar arah Telulojo. Lalu baik deh. Ndek lojo telu bengko. Telu bengko. Nah, langsung lojo lu lojo. Serojo. Pas mau dia. Munar bengko, munar lurus lojo. Aku bengko. Sekian dah. Pas. Sekali. Menurut Tian nih, salah BKD ini mengundurkan diri masih. Karena nanti jaya dasar nak tahu timbul kericuhan oleh masyarakat. Kecurigaan masyarakat. Sila dari atau lama sebagai BKD niki ada patuh doang. Apapun tajak niki keluh kesah kesalik bendungan niki tetulak malik. Tak sebelah kalau aku nani. Paku pun yang kamu Jelangan masyarakat tidak tahu telang keluh kesah searah susah segala bendungan ini merantang Sugun terdoang acara saniki hari bareh tertahu tengah masih di masyarakat. Selama masalah saniki pak ada yang bau terbuka. Mara niki Oke, jelas padat. enggak harapan tadi yang niki kebetulan sampun tang salahan niki salah satu BKD itu sudah salah mengambil keputusan ayahanda saya bilang. Sebenarnya itu apapun naranggun pendengaran penggita dari bendungan ini harus kita bela, harus bertahan. Sebenarnya yang tak baik langkah keamanan masyarakat kita seketik ujian ini sila semetar jaring seketik berarti ujian ini mungkin niat tenuk akan membela desa lalu putus di tengah jalan desa itu bagaimana bisa maju marak niki tang harapan ini apapun masalah kita hapuskan masalah yang sudah lewat khususnya untuk PKD. Mari kita bersatu bersama kembali. Marak niki ada saat nenterna lebah katanya niki masyarakat marak iya harapan dari apapun tidak stop terkait masalah kepala wilayah. Enggak. Ada yang bisa kontrol sebenarnya. Dia pemilik dalam batu BKD. Mana-mana sejam dari semalam berempat kadah, berempat yang dia dah melihat lalu batu BKD. Ini saya jawab dulu Pak Presiden. Terus. perhatikan Masalah gate doang mesti membutuhkan periksa endara. Itu kelemahan dari siapa? Dari PT. perhatikan jadi kalau dibahas saudara kita BKD yang mengundurkan diri jadi itu adalah sistem teknis saja yang masih salah ini dalam artian kenapa Pak Kadus juga tidak dilibatkan. Jangankan Pak Kadus ini dari Dinas PUPR di kabupaten saja tidak tahu. Masa kita mau pergi ke sana kita juga dilibatkan. Justru itu justru itu saya mohon begini dulu dari pihak PT ini teknis keimpanan ke depannya. Karena BMPT belum tahu. Kita kan di sini mau mengkelirkan dulu teknis dan sistem daripada perusahaan ini supaya pembangunan ini berjalan lancar, kehilangannya tidak ada, dan volume pekerjaan itu maksimal dikerjakan sesuai dengan RAB-nya. Nah, perlu ada dulu harga. Nah, berarti lamun enter situ kena kesas. Yang tangga tinggi langsung yang pertama sumber dana ini dari pusat langsung dari pusat turun ke BWS dan langsung ke PT dan tidak dengan kabupaten. Belum. Nah, yang koordinasi kalau untuk koordinasi ini ke orang BWS langsung. Mana-mana yang perlu dikoordinasi untuk pembangunan Nike. Kalau pihak perusahaan nggak ada wewenang untuk ke kabupaten untuk koordinasi Nike untuk masalah pembangunan, itu yang pertama. Karena ini dana dari pusat langsung dari ke bawah di bawah Kementerian PUPR Nike. Terus kedua masalah
kualitas dan kuantiti pembangunan nih ke insya Allah yang jamin 100% ndek nara kekurangan ini ke. Masalah pembersihan tukang besi oleh nih ke doang ndek nara oleh dua sekalipun ndek yang wah ending ubah jarak besi nih ke. Bahkan ada besi yang ganti sendiri di lapangan, ada yang besi ulir 16 di jambatan. Ini tidak sesuai sama dimensi jambatan. Kayaknya analisa perhitungannya ini salah. Kita pakai besi 19 aja. Dan untuk kualitas beton kita pakai enggak satu mutu. Ada K175, K225, K275 sama K300. Untuk lantai dinding kita pakai K300 dan bisa diuji, bisa kita bawakan tes hammer test namanya kalau kita bisa mau tes mutu betonnya, bisa kita tes walaupun kita udah pasang yang untuk mutu betonnya. Kalau yang K175 kita di bawah kita pakai dia untuk LC-nya. Dan di paling ujung ada 6 blok yang belum kita cor itu. Kemarin itu kita sudah naikin elevasinya 1 meter karena pas kita mau pakai rencana awal saluran irigasi menyempit, makanya konsultan naikin elevasinya menjadi 1 meter. Dan itu volume siklop kita sudah habis kepasang, nggak ada lagi karena nggak ada siklop di bawah karena memang kita menggali. Konsultan nggak bisa ngambil keputusan karena dana volume siklop yang dibayar sudah memenuhi. Dan saya inisiatif sendiri tanpa saya koordinasi sama pimpinan tiang, saya nggak kasih tahu siapa-siapa. Yang penting aman, saya siklop. Resiko saya yang tanggung kalau saya ditahu sama pimpinan saya, kalau sama bos saya, kalau saya ditahu biar saya yang tanggung jawab. Seandainya tidak bisa dibela sama konsultan untuk pembayaran, tetap yang siklop ini ke yang 40 cm ini ke, saking nggak maunya saya timbun pakai tanah biasa ini ke. Insya Allah yang khawatir dengan kualitas dan kuantitas pembangunan bisa kita cek, bisa kita kawal gitu. Terutama pembersihan sama beton ya, insya Allah nggak kita rubah-rubah nih ke. Terus kedua tadi ada anggapan yang mengadu domba masyarakat, mohon maaf sebelik-belik nih ke matiang apa saunin si A lihat tuang sampai ada jok sampai saking jaga tiang jangan sampai kemudian hari saling empuk padat besia begajuh di tiang milik apa sampai yang si B di tiang wah buka di jok si A di tang milih yang seboin angka sekitar 1,5 bulan yang nikah di desa Pendenika baru yang ketahuan lagun sama tiang masyarakat yang sakena gelabang kita 1,5 bulan baru yang tahu artinya yang tahu artinya awal-awal apa maksud makanya ke mu dek tiang wah sampean saya berlagu kena menu dek tiang wah sampean saya kena menu dek tiang wah sampean dek tiang kedua saya satu dek tiang wah saking yang jaga sampai ia lantas pecah belah nih ke akan mana niki maksud tiang kan sistem yang pelungguh pati kemarin itu kan tidak sesuai prosedur dan itu bisa menimbulkan dugaan masyarakat yang tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar sistem yang Anda pakai itu? Sebenarnya peristiwa semacam kehilangan ini pelungguh itu harus laporkan paling tidak ke Babinsa, ke Polmas. Nanti Polmas dan Babinsa akan berkoordinasi dengan Pak Kades bagaimana sistemnya. Pelungguh ini langsung ke masyarakat. Bagaimana masyarakat tidak terus menyalahkan yang menjaga? Dengan teori semacam itu dapat menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Makanya sistem, saya bilang dari tadi sistem. Sekarang pelungguh diamanatkan oleh pusat untuk membangun bendungan ini. Apakah begitu kita diamanatkan, kita akan langsung masuk? Kan itu kurang ajar namanya, maaf. Kita tidak beradab namanya. Berarti orang yang beradab itu caranya bagaimana? Sekarang kita diamanahkan oleh pusat. Kita mau membangun di satu titik.
maka orang beradab itu harus melalui paling tidak ini camat kawasan mana, ini desa mana, koordinasi dah sama Pak Camatnya dulu, sama Pak Kapolseknya, terus koordinasi sama Pak Kadesnya, Kantinasnya, kan gitu prosedural yang benar. Sehingga kalau prosedurnya sudah benar, sudah clear, saya rasa permasalahan ini tidak akan seperti ini. Kenapa? Karena semua pihak-pihak yang memiliki wewenang di titik itu kita sudah kasih tahu. Kok ini seolah-olah mandat ini dari pusat langsung ke titik tanpa konfirmasi yang punya rumah, kan itu lain ceritanya lagi. Setelah kayak begini baru punya konfirmasi ke pemilik rumah. Apa ceritanya kalau sudah kayak gini? Makanya sekarang mumpung sudah kita kayak gini, tolong sistemnya diperbaiki. Mari libatkan Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Babin, Pak Polmas yang di desa. Mari koordinasi lagi supaya keamanan, kenyamanan yang bekerja bisa diawasi oleh semua lini, oleh semua pihak. Kalau sudah semua pihak yang turun, saya yakin kok peristiwa semacam ini tidak akan terjadi. Oke. Coba tolong itu disampaikan ke pimpinannya. Makasih Pak. Yang jawab sedikit. Kalau kemarin pas kehilangan pertama yang langsung ngadep ke kepala desa nih, yang sampaikan tadi awal luar biasa antusias semangat masyarakat untuk memantau jalannya proyek nih itu yang sangat-sangat luar biasa, sampai lebih semangat masyarakat nih yang melaporkan hal-hal yang kejadian di bendungan. Belum saya melaporkan, beliau sudah lebih dulu melaporkan, saking nggak antusiasnya nggak mau harus ditangani seperti itu. Lain ceritanya kalau kayak gitu Pak Syaf. Begini, sekarang pasti Pak Syaf kan orang jauh. Saya contohkan begini. Kalau ada peristiwa tadi malam yang lebih tahu kan orang yang bekerja. Dan kalau orang yang bekerja melapor sama Kades, sama Kantinnas, lain ceritanya. Kenapa? Karena dianggap itu bukan wewenangnya dia, bukan ranahnya dia yang melapor. Dalam artian harus pemilik barang. Contohnya kayak gini, kursi saya hilang, tetangga saya yang melapor, kan tidak mungkin ditanggapi. Tetapi saya yang punya kursi yang melapor, pasti ditanggapi. Nah itu logiknya. Sekarang yang punya barang material segala macam di sana kan pasar. Ini yang kita tahu pasar, tadi yang penanggung jawab. Berarti kalau ini bisa terrealisasi, siapa yang harus melapor? Masa orang yang nggak punya hak wewenang barang itu yang akan melapor? Seharusnya pasar. Baru bisa ditangani sama Pak Kapolmas, Pak Babin, Pak Kades. Kalau logiknya begitu. Kalau sekarang saya yang punya kerbau, tetangga yang melapor ketika hilang, bisa-bisa Pak Samsul bilang, wah udah bukan pemiliknya yang melapor, saya diam aja. Jawab saja dulu Pak Syaf. Kamu begitu Pak Syaf. Makasih. Ya, mungkin ini kelemahan tiang mungkin kurang cepat untuk melaporkan karena sebenarnya saya nggak mau buat kegaduhan dulu. Saya nggak mau buat kegaduhan. Saya harapin dulu BKD biar mungkin bisa seperti kemarin itu bisa diselesaikan. Makanya dia nggak mau membuat kegaduhan dulu nih. Cuma masyarakat nggak puas. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, ketidakpuasan masyarakat mungkin yang ini yang ikut memantau jalannya nih akhirnya tembus ke semua pihak nih awalnya belum saya membuat, saya nggak mau buat kegaduhan dulu kan ini kita udah kayak gini sudah ramai sudah makanya begini Pak, dari kesalahan yang sudah lalu supaya pas selesai masalahnya Iya. Iya. Jadi begini Pak, masa kemarin kan datang ke rumahnya Pak Budiman ya. Kita tolong kepada Pak Budiman supaya dikumpulkan masyarakat, minta tolong supaya
barang-barang yang di benua itu diamankan supaya tidak terlalu banyak yang keluar begitu. Permintaan Bapak ke Ombudsman, kan? Sebentar dulu. Sebenarnya kita duduk-duduk ngopi sebenarnya di sana. Saya minta tolong mungkin karena saya nggak kenal kan sama beliau. Awal saya nggak kenal sama beliau. Ayo kita kesini duduk. Nah, diinformasikan sama masyarakat-masyarakatnya seperti itu. Makanya begini aja pasal biar kita cepat selesai di sini. Mari dari kesalahan masa lalu ini cukup sudah peristiwa semacam ini. Mari Bismillahirrahmanirrahim ulangi lagi dengan cara supaya pembangunan ini tidak tersendat-sendat. Ya, supaya perdebatannya tidak meluas. Dari mulai hari ini Perunggu tetap jalin komunikasi sama aparat-aparat dan lain sebagainya. Ya, karena untuk membahas hal-hal yang sudah lalu ini tidak akan pernah selesai. Oke, jadi bisa mungkin dari masyarakat maupun pihak BD, mohon maaf niki Pak Pelaksana, Pak Sab, jadi yang simpulkan keinginan masyarakat kami. Jadi yang pertama itu masalah sistemnya, baik sistem pekerja maupun sistem yang ada di Badan Keamanan Desa. Yang kita inginkan itu supaya ada yang mengikat dalam artian kontrak kerjanya, kapan gajiannya, bagaimana bunyi diktum perjanjian kontrak kerjanya BKD itu. Sekarang BKD hilang seperti begitu, kalau tidak ada kontrak kerja yang jelas bisa saja nanti dia pukira, jangan diganti karena kontrak kerjanya tidak ada. Coba tanya Pak Kepolisian itu, kalau tidak ada hitam di atas putih, kalau sekedar ucapan itu tidak kuat dihukum. Itu yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, sistem masalah kontrak kerja, baik penjaga malam, baik Badan Keamanan Desa. Jadi di sana baik gajinya, baik. Jangan lupa subscribe channel Amri Mahre ya.